Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi mengenai sistem informasi rekap penjualan kendaraan sepeda motor guna untuk memenuhi nilai UAS sistem informasi akuntansi. Di sini kami berkelompok bersama Dea Melanda dengan NIM 112-10081 dan Dita Ramadhani dengan NIM 112-10050. Sistem informasi akuntansi pada penjualan sepeda motor di PT Graha Perwira. Sejarah perusahaan PT Graha Perwira didirikan pada tahun 1996 dan masih berdiri sampai saat ini dengan alamat lokasi yaitu Jalan Sultan Agung kilometer 28 nomor 3 ABCD Pondok Ungu Medan Satria Bekasi Barat Kota Bekasi. PT Graha Perwira adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail kendaraan bermotor. Pesaing dalam industri kendaraan terutama kendaraan bermotor saat ini semakin ketat. Namun PT Graha Perwira selalu memberikan kemudahan kepada para konsumen untuk mendapatkan sepeda motor yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, ruang lingkup. PT Graha Perwira adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail yaitu penjualan kendaraan sepeda bermotor. Pengelolaan data akuntansi pada PT Graha Perwira ini sudah menggunakan sistem komputerisasi dengan sangat baik. Dengan adanya sistem yang bisa mengatur penjualan barang dagang, menginput penerimaan kas, dan mempermudah para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Di sini ada struktur organisasi. Di sini ada branch head, administration head, AR controller, kasir, control sales, dan driver. Di sini adalah penjelasan dari susunan organisasi. Branch head adalah kepala cabang. Biasanya kepala cabang itu bertanggung jawab atas semua hal pada kantor cabang tersebut. Lalu di sini ada administrasi head yang bertanggung jawab atas administrasi dan proses billing dan collection di cabang. Selanjutnya ada AR controller yang bertanggung jawab terkait penjualan secara non tunai dan sangat terikat erat dengan cara penjualan kredit. Dan di sini selanjutnya ada control sales, bertanggung jawab untuk menangani proses penjualan dari saat permintaan pertama hingga eksekusi pesanan. Nah, selanjutnya di sini ada kasir dan driver. Di sini tugasnya kasir adalah menerima uang kas masuk penjualan, dan driver adalah yang bertanggung jawab sebagai pengantar pesanan barang. Spesifikasi sistem perjalanan. Di sini spesifikasi sistem perjalanan merupakan pembahasan mengenai bentuk dari dokumen-dokumen sistem berjalan yang mempunyai pemahaman dalam proses penjualan pada PT Graha Perwira. Spesifikasi sistem berjalan tersebut terdiri dari dokumen masukan dan dokumen keluaran yang dilakukan dalam proses penjualan. Oke, di sini ada spesifikasi sistem penjualan. Di sini akan teman kami jelaskan tentang spesifikasi sistem penjualan yang dibahas oleh Dita. Dita, kami persilakan. Saya Dita Ramadhani ingin melanjutkan spesifikasi sistem penjualan sepeda motor. Di sini ada beberapa aktor, yakni ada customer, PDI, kasir, ADH, counter sales, driver, dan ada satu lagi di sini. Nah, di sini use case-nya. Use case yang pertama ada aktor. Aktor menerima price list, menyerahkan data sampai melakukan komplain unit, dan dihubungkan dengan asosiasi. Lalu ada PDI. PDI di sini dihubungkan dengan asosiasi kepada use case untuk melakukan pemeliharaan unit. Begitu juga dengan kasir, dihubungkan dengan asosiasi, use case menerima pembayaran, menerima kwitansi dan surat jalan, serta login GL. Lalu ada ADH, dihubungkan dengan asosiasi,
dengan use case menerima hasil rekap bulanan, terus membuat laporan gross profit. Oke, kurang lebih dan singkatnya seperti itu untuk gambaran use case diagramnya. Lalu di sini ada skenario use case. Deskripsi use case skenario memberikan price list. Nama use case-nya ada aktor, yakni aktornya sebagai counter sales. Tujuannya untuk menginfokan detail motor berikut harganya. Terus skenario-nya yaitu counter sales memberikan price list ke setiap customer yang datang dan ingin melihat-lihat unit motor. Lalu ada deskripsi use case skenario login. Nah, di sini aktornya yaitu sebagai counter sales. Tujuannya untuk dapat menginput data penjualan unit motor dan mencetak faktur pajak, surat jalan, serta kwitansi. Skenarionya, counter sales melakukan login setelah menginput data, lalu mencetak kwitansi. Dan ada deskripsi use case skenario melakukan pembayaran. Aktornya sebagai customer, tujuannya untuk melakukan proses transaksi pembayaran pada unit yang dipilih sesuai nominal kwitansi. Skenarionya, customer memberikan sejumlah uang baik cash maupun transfer pada kasir sesuai dengan jumlah nominal yang tertera di kwitansi. Deskripsi use case skenario login. Di sini aktornya yang sebagai aktor yaitu kasir, tujuannya untuk dapat menginput transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, serta pengeluaran kas. Nah, skenarionya yang dilakukan oleh kasir yaitu kasir melakukan login, setelahnya menginput data transaksi pada hari berjalan, pada hari saat itu. Lalu deskripsi use case skenario antar unit motor. Nah, yang sebagai aktor pada skenario antar unit motor ini ada driver. Tujuannya untuk mengantar unit motor ke rumah customer. Skenario yang dilakukan driver ini, driver mengantar unit customer, lalu memilih alamat yang ditentukan, mengantar unit ke alamat yang ditentukan oleh customer. Oke, selanjutnya ada deskripsi use case skenario membuat rekap bulanan. Di sini yang sebagai aktor ialah AR controller. Tujuannya untuk merekap data. Nah, skenario yang dilakukan AR controller yaitu melakukan rekap atau laporan secara bulanan dengan data-data rekap harian yang dibuat oleh kasir. Oke. Lalu ada use case skenario membuat laporan gross profit. Di sini yang sebagai aktor ialah administration head atau ADH yang bertujuan untuk membuat laporan. Lalu administration head ini melakukan skenario yaitu pembuatan laporan gross profit mengacu pada data laporan bulanan yang AR controller buat. Nah, berikut ada activity diagramnya. Jadi baik, selanjutnya di sini ada activity diagram dari sistem informasi penjualan sepeda motor. Lalu ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Di sini ada beberapa dokumen, yakni ada brosur, fungsinya sebagai daftar harga yang bersumber dari counter sales dan frekuensinya untuk melihat unit motor dan berjumlah 1 lembar. Selanjutnya ada KK dan KTP yang berfungsi sebagai data pendukung dan bersumber dari customer, frekuensinya setiap transaksi penjualan yang berjumlah 1 rangkap. Lalu ada faktur penjualan. Di sini berfungsi untuk membuat bukti transaksi penjualan yang bersumber dari counter sales dan frekuensinya setiap ada transaksi penjualan yang berjumlah 3 rangkap. Lalu ada rekap harian yang berfungsi untuk bukti transaksi pemasukan dan pengeluaran yang bersumber dari kasir, lalu frekuensinya setiap menerima pembayaran.
Adapun spesifikasi bentuk dokumen keluaran ialah ada kwitansi yang berfungsi untuk bukti transaksi penjualan yang bersumber dari counter sales, frekuensinya transaksi pembayaran yang berjumlah 3 rangkap. Ada pula bentuk dokumen keluaran yakni surat jalan yang berfungsi untuk bukti pengiriman unit yang bersumber dari counter sales, frekuensinya transaksi pengiriman unit yang berjumlah 3 rangkap. Yang terakhir ada dokumen rekap harian, yakni bukti transaksi pemasukan dan pengeluaran yang bersumber dari kasir dan frekuensinya setiap menerima pembayaran. Lalu spesifikasi sistem komputer perangkat lunak. Di sini ada DMS, Dealer Management System. DMS ini ialah berbasis website untuk menginput data penjualan dan mencetak kwitansi, faktur penjualan, surat jalan setelah proses penginputan data penjualan. Lalu ada GL, General Ledger, yakni sebuah software atau perangkat lunak yang berbasis website untuk menginput penerimaan dan pengeluaran kas ataupun bank. Lalu ada Microsoft Excel, yakni software untuk menginput laporan bulanan dan pembuatan laporan. Nah, adapun spesifikasi sistem komputer, perangkat kerasnya ialah ada CPU, lalu ada keyboard, mouse, printer, dan UPS. Kesimpulan dari sistem informasi pada sistem penjualan sepeda motor pada PT Graha Prawira ini ialah dengan sistem yang sudah terkomputerisasi memudahkan dan lebih terefisiensi bagi para pekerja dalam melakukan proses alur transaksi yang ada, serta sistem yang sudah terkomputerisasi dapat mengurangi kesalahan dalam penginputan data-data. Saran dari saya, sistem dapat terus terupgrade untuk menu-menu yang sudah ada dalam sistem gunanya agar lebih memudahkan SDM dan mengurangi terjadinya error. Lalu, pemeliharaan sistem harus tetap terkontrol secara berkala. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1 yang beranggotakan Dea Melanda dan Dita Rahmadani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.